itu sebenarnya nggak usah takut. Kenapa? Karena konsepnya itu menyeimbangkan aja kanan kiri, pandangan lihat ke depan, dan kalau metik ini cuma kita gas-gas saja gitu. Harus ada nekat dalam jiwa, saya bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan Jula Celogrip yang memberikan tips dan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Di video kita kali ini, kita akan melihat kesaksian seseorang yang telah dewasa baru belajar motor metik. Selama masa kanak-kanak dan remaja, orang tuanya tidak membenarkan belajar motor. Ia baru diizinkan belajar kalau sudah dewasa. Bisa dibayangkan sahabat, selama masa itu, rasa frustasi, rasa minder selalu ia rasakan. Tetapi dia tidak menyerah pada keadaan. Dia tidak putus asa, meskipun umur tidak muda lagi. Dan akhirnya, ia berhasil. Perjuangannya untuk belajar motor tidak semudah membalik telapak tangan. Berbagai kejadian pernah ia rasakan. Dan yang sedang kamu lihat ini adalah motor baru yang baru saja ia belikan. Semua itu buah dari hasil kerjanya yang gigih, ulet, dan keras. Sahabat, dari video ini tidak ada salahnya kamu juga bisa meniru bagaimana spirit belajar motor metik dari seorang yang telah dewasa. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak bisa. Semua bisa kita lakukan, asal ada kemauan dan sedikit keberanian. Saat kuliah sih baru diizinin bawa kereta. Dulu SMA nggak boleh. Dulu saat kuliah SMA nggak boleh diizinin bawa kereta dulu. Dulu pas SMA pernah jatuh sih, sampai sembuh 3 bulan karena ada kawan di belakang. Jadi katanya kan ada mau belok tuh, jadi disuruh belok cepat, dia bilang. Setelah terjatuh, tentu ada upaya perbaikan diri. Bagaimana pertama sekali kita memulai belajar motor metik? Ya harus percaya diri aja. Terus harus ada konsentrasinya juga dalam membawa kereta tersebut. Harus mengimbangi lah, jangan sampai jatuh. Fokus aja, jangan lihat kanan kiri, pandangan ke depan gitu. Itu udah cukup baik dalam belajar kereta metik. Dan pesan bagi para orang tua yang memang takut bawa motor metik, itu sebenarnya nggak usah takut. Kenapa? Karena konsepnya itu menyeimbangkan aja kanan kiri, pandangan lihat ke depan, dan kalau metik ini cuma kita gas-gas saja gitu. Bagaimana tipsnya agar kita berani? Santai aja dulu bagi pemula itu, jadi nggak usah takut. Ya kita ikuti jalur aja sendiri, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Jadi biasa-biasa aja dulu bawa motornya, metik ya terutama. Itu insya Allah akan bisa gitu. Jadi intinya nekat aja, berani, saya pasti bisa gitu. Ya bagi pemula terutama harus lancar dulu di jalan-jalan sepi gitu. Jadi kalau Anda belum nekat ke jalan raya, belum ke jalan umum, itu jangan dulu, harus lancar dulu bawa kereta di jalan-jalan sepi gitu. Kalau udah di situ udah lancar, baru bisa terjun ke jalan raya atau jalan umum gitu. Jadi harus, kalau jalan raya itu atau jalan umum harus dampingi orang tua dulu gitu. Kadang orang tua di belakang, kita di depan. Jadi nanti orang tualah yang mengimbangi kereta kita gitu. Nanti kalau udah lama kelamaan insya Allah bisa sendiri kita di
bawa di jalan raya itu. Bang Komret, Anda memiliki motor baru. Bisakah Abang mengajari kami bagaimana cara menghidupkan motor metik agar kami juga bisa membeli motor baru seperti Abang? Nah, cukup kita tekan ke kanan ya. Ini udah hidup nih. Oke, ini bisa kita langsung tekan start. Nah, bagi pemula kita kan ini tutup nih, push, ini kan tolak. Kita putar ke kanan. Kita putar ke kanan sampai ininya hidup. Ya, ininya hidup. Oke, habis itu kita langsung berdiriin gini. Jangan lupa cagaknya kita harus berdiriin biar dia hidup ini. Habis itu kita langsung tekan gas. Hidup. Remnya itu yang kiri. Yang kiri. Ini jangankan nanti jatuh. Ini yang kiri itu rem belakang. Udah. Ini klaksonnya. Ini lampu untuk ke kanan atau ke kiri, mau belok kemana kita. Ini lampu tembak. Ya, kalau gasnya ini aja digaskan. Yang kan, tapi jangan terlalu kencang juga. Dikondisikan dengan orang di depan gitu. Jangan sampai kita gas terlalu lama udah langsung terpontar-pantir kereta kita gitu kan. Jadi disesuaikan aja gasnya. Mau bawa berapa kilometer, mau bawa 70, mau bawa 60, 50. Tapi kalau pemula cukup bawa 40 atau 30 km aja. Jangan terlalu kencang karena nanti bisa kecelakaan ya gitu. Banyak kejadian kunci motor bisa dibobol maling. Bagaimana caranya biar aman? Ini kalau kita nggak tekan tombol ini masih bisa diambil orang kereta kita. Walaupun kita udah tekan push. Jadi caranya tekan lagi tombol ini sampai hidup lampu merah gitu. Kalau hidup, nah ini nggak bisa diganggu gugat lagi. Ini udah bisa terkunci seutuhnya gitu. Kalau tadi masih bisa diambil ya sama orang ya. Kalau kita belum tekan tombol merah ini, nah ini udah terkunci total, jadi nggak bisa lagi. Nggak payah ya. Gitu. Jadi kalau mau lebih terlindungi lagi, langsung kunci gemboknya di situ. Jadi harus itu memang payah ya. Kalau orang udah lepas ini, pencuri-pencuri yang ingin mencuri kereta kalian, kalau di sini aja itu mungkin mudah ya. Mungkin mudah, tapi kalau mau lebih aman lagi itu dipasang kunci ganda lah gitu, biar lebih aman lagi. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kamu yang sudah dewasa, semangatlah, belajarlah. Sahabat, demikianlah video ini yang dapat kami sampaikan. Jika informasi ini bermanfaat, mohon sudi kiranya menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.